Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya, webcam, dari laptop ke webcam, di pojok sini, laptop ke pojok sini. Salah ngentri. Mat mana? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Kembali ke acara. Satu kali kan? Jangan lupa amplopnya sebelah kanan. Tempat sampah deh. Pulang. Ya. Bapak Ibu, silakan di depan sini, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak tamu undangan beserta adik-adik binaan Yasma PB Sudirman. Iya, baik. Bu Lia, mau nanya dong, hari ini tuh kita ada acara apa sih? Oh iya, Chelsea. Baik Ibu Bapak sekalian, acara kegiatan santunan anak yatim piatu dan duafa binaan Yasma PB Sudirman. Nah, terus untuk acara kali ini kita punya tema ya? Oh iya, benar banget Chelsea. Kebetulan Ibu Bapak sekalian serta adik-adik sekalian, pada kegiatan kali ini kita mengusung tema ya Chelsea ya, yaitu tebarkan manfaat. Tebarkan manfaat, wujudkan pelajar yang smart dan taat beribadah. Baik, langsung saja sebelum acara dimulai, marilah kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu Bapak sekalian, para tamu undangan serta adik-adik sekalian, sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan yang ada di samping saya yang menjadi partner MC pada acara hari ini, yaitu ada Chelsea ya, Chelsea Hewabita dari kelas 11 MIPA 8. Chelsea merupakan kelas 11 MIPA 8 ini merupakan kelas layanan PCE Ibu Bapak. Biasa dipanggil dengan sapaan Chelsea. Nah, untuk sebelah saya, ini ada Ibu Robliana Awalia Rusida, SPD, yang biasa kita panggil Bu Lia. Baik, salam kenal Ibu Bapak sekalian. Baik Ibu Bapak sekalian, para tamu undangan dan adik-adikku sekalian, insya Allah kami berdua akan memandu pada kegiatan hari ini. Yatim piatu dan duafa binaan Yasma PB Sudirman. Yang keenam ada kajian umum. Yang ketujuh penutup. Yang kedelapan iftar jama'i dan salat maghrib berjamaah. Dan yang kesembilan ramah tamah. Baik Ibu Bapak sekalian, kita masuk kepada acara pertama, yaitu akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya yang akan dilantunkan oleh Ananda Raihan Satrio 11 MIPA 4 dan terjemahannya oleh Ananda Zikra Haifa 10 MIPA 5. Kepada Ananda Raihan dan Ananda Zikra kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan Hormati Sekretaris Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Bapak Haji Suhardi SPDI. Yang saya hormati Bendahara Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Ibu Hajah Suratmi SPD. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen, Bapak Dr. Andes Haji Nur Alam MA, SMA Islam PB Sudirman, dalam rangka Iftar Jama'i dan santunan anak yatim piatu dan duafa. Mudah-mudahan Allah ridho dan meridhoi aktivitas kita, ibadah kita, baik yang kita laksanakan sebelum dan sesudahnya nanti. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, kami sampaikan bahwasannya santunan anak yatim piatu dan duafa serta iftar jamaah ini merupakan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan yang sebelumnya telah kita laksanakan pesantren Ramadan di sekolah untuk kelas 11 dan homestay Ramadan. Ini Pak pengawas kita, Pak Lili, kami melakukan homestay Ramadan berbasis proyek, Pak. Kami lakukan di pedesaan di penghujung kota Bogor, tepatnya di kampung Muara Ujung, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.
itu dibatasi dengan sebuah bukit ya. Sebetulnya itu anak gunung di Salak Gunung Salak ya. Dan alhamdulillah waktu itu dihadiri oleh pengurus dan ketua majelis Dikdasmen. Secara biasanya begitu, tapi kami ada kita buat basar. Basar itu sebetulnya mendidik anak untuk memanage sebuah perusahaan, Pak. Jadi ada distributornya, gitu ya. Ada yang menjual, gitu. Tiap-tiap kelompok dia mempunyai manajemen tersendiri. Walaupun kami belum pure kurikulum merdeka secara utuh, ya. Apalagi berbagi belum, kami masih belajar. Tapi dari implementasi kami sudah melaksanakan itu, Pak. Dan sebenarnya juga sudah kami diskusikan dengan pengawas kita ini, Ibu Ketua. Kenapa kami belum masuk pure ke kurikulum merdeka? Dan beliau juga walaupun tidak menyetujui, membolehkan kan gitu ya. Kemudian alhamdulillah ini Bapak Ibu, terutama teman-teman alumni, sekarang istilahnya sudah beda dengan zaman kita dulu ya. Jadi ASS itu apa gitu, padahal ASS itu kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus ya Pak. Mengurus semuanya, kita tidak hafal satu, para senior juga, dan juga para guru sekolah, anak-anak. Ya, jadi sebelum kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan kenikmatan luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tadi kegiatan santunan anak yatim, juga untuk kita bisa iftar jamani, Pak ya. Jadi alhamdulillah ini suatu kegiatan yang sangat baik ya. Memang mungkin sudah merupakan tradisi dari SMA PB Sudirman. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga. Mudah-mudahan di akhir zaman kita mendapat syafaat. Amin. Bapak Ibu dan hadirin semuanya, kegiatan ini memang di luar sekolah ya Pak ya. Jadi kegiatan di luar sekolah yang ini juga berbasis proyek. Nah ini seiring dengan kurikulum baru Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka ini memang hambatan di PB Sudirman. Satu sisi di sini sistem SKS. Tetapi di kurikulum Merdeka memang belum memfasilitasi ya untuk bisa lebih cepat lulus. Ya kalau di sistem SKS kan siswa mungkin bisa lulus 2 tahun ya. Tapi kalau di kurikulum Merdeka sampai sekarang mungkin baru disusun aturannya. Jadi memang belum diluncurkan bahwa kurikulum Merdeka ini juga memungkinkan anak untuk lulus lebih cepat. Ya, kalau dulu akselerasi. Nah, padahal di PB Sudirman, akselerasi ini menjadi suatu primadona untuk menarik murid-murid karena di sekolah lain ini sudah mungkin yang SKS ini juga sekarang melebur. Ya, di sekolah negeri yang SKS karena ada kurikulum Merdeka, maka SKS-nya juga akhirnya berhenti dulu gitu. Sambil menunggu aturan ya kurikulum Merdeka yang memfasilitasi anak lulus lebih cepat ya. Jadi sambil menunggu mungkin di SMA PB Sudirman kemarin masih Merdeka Belajar ya Pak ya. Merdeka Belajar itu artinya masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Masih menggunakan itu, tetapi sedikit demi sedikit sudah menggunakan atau mengikuti aturan dari kurikulum Merdeka.
Nah, sekolah lain mungkin sudah mandiri berubah. Nah, kalau mandiri berubah itu mereka sepenuhnya sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah, satu lagi ada istilah mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu adalah sekolah itu sudah bisa berbagi ke sekolah lain dalam penerapan praktik-praktik pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, mungkin Bapak Ibu yang dulu menggunakan kurikulum 13 atau bahkan sebelumnya merasa agak hal yang baru ini. Sebenarnya kurikulum merdeka ini juga hanya penyempurnaan Bapak Ibu. Antara lain pada kegiatan proyek. Nah, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Suroto bahwa walaupun di sini mandiri belajar tapi sudah pesantren berbasis proyek gitu Pak ya. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat silaturahim. Sehingga kita hadir pada petang hari ini di tempat yang sejuk ini dalam rangka tarawih ini dan santunan kepada anak-anak yatim. Dan tentunya salam dan selawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dari pengurus menyampaikan rasa syukur dan apresiasi pada SMA Islam PB Sudirman yang telah memberikan program memberikan santunan berbagi kepada teman-teman anak-anak yang membutuhkan. Dalam hal ini ada anak yatim binaan Yayasan Nasional Sudirman. Terima kasih. Dan ini adalah program dari SMA Islam PB Sudirman dalam rangka Ramadan. Karena memang di bulan Ramadan ini sudah banyak program-program yang dilaksanakan yang semuanya tentunya untuk mencerdaskan anak-anak kita baik secara akademisi tentunya juga dalam spiritual. Dan tadi sudah disampaikan ada beberapa acara sudah dilaksanakan dan insya Allah ini semuanya mempunyai manfaat untuk anak-anak kita. Seperti tadi disampaikan sebagai tema ini menjadi mendidik anak yang cerdas. Tadi temanya anak yang tebarkan manfaat, wujudkan pelajar yang smart dan taat beribadah. Karena memang Yayasan Mas Sudirman mengharapkan semua anak-anak yang dihasilkan, diluluskan dari Yayasan Mas Sudirman adalah anak-anak yang cerdas, yang smart, tetapi juga berakhlak karimah. Ini dulu aja. Semuanya terus anak langsung keluar. Tapi mereka diri aja Pak. Dari sini ngambilnya dari atas. Oh gitu. Satu lagi saya. Ini aja nih.
sini ya. Keluar. Nah. Inatin minal huda. Al-ayah sadaqallahu azim. Pertama saya mengaturkan hormat saya kepada para pimpinan yang ada di yayasan terutama ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dari pembina, ketua, pengawas dan jajarannya, kemudian di pihak sekolah SMA Islam Pak ya, kepala sekolah Pak Suroto, ternyata ada juga mantan kepala sekolahnya atau kepala sekolah periode 2003 Pak ya sampai 2017, dan para dewan guru yang hadir pada kesempatan hari ini yang selalu saya ketemu di Masjid Sudirman dengan Pak Imam kita dengan juga Pak lupa saya mohon maaf Pak Yono ya, baik Pak Yono. Alhamdulillah ya pada sore hari ini saya masih bisa hadir di sini karena 3 tahun kita tidak mengadakan apa-apa ya sejak pandemi, dan kalau saya tidak salah sebelum pandemi itu saya sempat diundang juga di sini, berarti sekitar 4-5 tahun yang lalu ya, di ruang yang sama kalau saya tidak salah ini ya mengisi kajian ini juga. Alhamdulillah silaturahmi masih terjalin terus. Tema kajian kita sebelum atau menanti iftar ini ya mungkin saya mengajak sangat sederhana sekali, yaitu Al-Qur'annya. Karena kalau kita lihat konteks ayat yang disebutkan tadi, ketika Allah menyebutkan syahrul Ramadan, ya bulan Ramadan, Allah langsung mengaitkan dengan Al-Qur'an. Ya, tidak dikaitkan dengan puasa bahkan. Ya, karena Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Nanti terkait puasanya baru ayat yang selanjutnya di mana Allah menyebutkan faman syahida minkumus syahra falyasum. Mewujudkan jati diri kita kembali. Nah, ini kaitannya Allah ingin menampilkan kita sebagai manusia yang mulia, bukan manusia yang berbentuk binatang. Nah, ini tadi. Kenapa Ustaz? Karena ada Allah sebutkan dalam Al-Quran manusia bentuknya binatang. Ulaika kal an'am. Inhum illa kal an'am bal adall, kata Allah. Famathalu kamathalil kalb. Kunu qira'atan khasiin. Ada orang yang sebut Allah, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih dahsyat dari binatang. Sekarang kalau kita lihat, saya kadang-kadang pikir, benar gak ya ada orang lebih parah dari binatang? Ada. Itu orang LGBT itu pada lebih parah dari binatang, karena gak ada binatang yang LGBT. Gak ada, kita tahu ada lesbian di kalangan kera, gay di kalangan kerbau. Gak ada. Tapi manusia ada. Bahkan lebih parah daripada binatang. Jadi ada orang kata Allah, tampilannya manusia, tapi sesungguhnya hakikatnya adalah binatang. Kapan mereka jadi binatang? Nah, di sini tadi. Ketika mereka lupa tadi tentang siapa dirinya, yaitu tentang Al-Quran. Ya, karena gambaran kita ini adalah Al-Quran tadi. Allah turunkan Al-Quran itu untuk kita. Nah, ini kembali tadi kita bicara kepada Al-Quran tadi. Ya, Al-Quran itu Allah tidak turunkan kepada siapapun. Ya, Allah turunkan itu kepada kita manusia. Allah sedang bicara dengan kita. Allah sedang, coba tadi, ya ayyuhalladzina amanu. Allah katakan, wahai orang beriman. Siapa orang beriman? Allah tidak sedang menyuruh malaikat. Karena malaikat tidak ada yang maksiat. Ya, pasti Allah tidak sedang menyuruh iblis. Mu'amalataka li ahlil khair wa antahfadhna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnati wa bu'si wa ghayr innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Apa itu? Ayaman. Ayaman. Duduk di sini duduknya. Oh, belum lihat Bu Nunung. Makan.